Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatan wa salaman ala rasulillah, wa la hawla wa la quwwata illa billah, wa ba'du. Li mu'allif hadzal kitab wa li jami'i masyayikhina al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu Kiai Haji Rahmat Nabi hafizahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Amin. Kita masuk jenis pertama dari khitabul wada'i, yakni as-sabab. As-sababu fil lughati ibaratun amma yumkinu tawassul bihi ila maqsudi ma. Sabab secara bahasa adalah ibarah, ya, ungkapan mengenai apa saja yang memungkinkan menghantarkan kepada apa yang dimaksud. Jadi sebab itu sesuatu yang menghantarkan kepada apa yang dimaksud. Wa minhu sumiyal hablu sababan wat tariqu sababan li imkanit tawassuli bihima ilal maqsudi. Dari pengertian ini, ya, pengertian secara bahasa, maka dikatakan al-habl, ya, tali, itu menjadi sebab. Seperti kisah Abdullah bin Umi Maktum yang karena buta, kalau mau ke masjid bentang tali, ya, dari rumah ke masjid, ya, dengan tali itu menjadi sebab sampainya ke masjid. Jadi, maksudnya adalah sampai ke masjid. Otari sebab, jalan itu juga sebab. Ada jalan, akhirnya tembus ke tujuan. Yuqalu fi Mukhtaris Sihah, dikatakan dalam kitab Mukhtaris Sihah, pengarangnya adalah Muhammad ibni Abi Bakar Ar-Razi. As-sababu al-hablu wa kullu syai'in yatawassalu bihi ila ghairihi. Jadi sebab itu adalah al-habl, tali, dan setiap sesuatu yang menghantarkan kepada yang lainnya. Sebab belajar lalu paham. Sebab rajin, cangkal, lalu pintar. Sebab malam begadang, akhirnya siang ngantuk. Nah, jadi sesuatu yang menghantarkan kepada sesuatu yang lain. Qala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim man kana yadhunnu alla yansurahu Allahu fid dunya wal akhirati falyamdud bisababin ila sama. Siapa saja yang menyangka bahwasanya Allah tidak menolong ia di dunia dan di akhirat, falyamdud, maka hamparkanlah bisababin, bentangkanlah dengan satu sebab, ila sama, ai bihablin. Jadi bisababin ai bihablin. Jadi falyamdud, maka hendaklah dia membentangkan tali ke langit. Kalau dia ragu bahwa Allah akan menolong ia di dunia maupun di akhirat. Allahumma anta waliyuna fid dunya wal akhirah. Wahai Allah, engkau penolong kami di dunia dan akhirat. Allahu waliyul mu'minin. Allah itu penolong orang beriman. In tansurullah yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Wa fil istilahi as-sababu huwa kullu wasfin zahirin mundabitatin dallat dalilu sam'iyyu ala kaunihi mu'arrifan li wujudil hukmi la li tashri'il hukmi. Secara istilah sebab adalah setiap wasfin, ya, setiap
sifat yang zahirin, yang zahir, yang jelas, mundabitin, yang mengikat. Yang dalil sam'i yang ditunjukkan oleh dalil sam'i, ya, Quran, hadis, ala kaunihi, atas keberadaannya, ya, keberadaan sebab itu mu'arrifan, lalu kemudian diketahui liwujudil hukmi, wujudnya hukum, la li tasyri'il hukmi, bukan untuk pensyariatan hukum. Mithaluhu zawalu syamsi amaratun mu'arrifatun liwujudi sholati zuhri. Sebagai contoh, bergesernya atau tergelincirnya matahari itu amarah, tanda, yang dengan tanda itu diketahui wujudnya sholat zuhur. Maksudnya sudah masuknya waktu sholat zuhur. Biqaulihi ta'ala aqimis sholata liduluki syamsi. Berdasarkan firman Allah Ta'ala, tegakkanlah sholat karena tergelincirnya matahari. Wa qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ataf ke biqaulihi ta'ala. Wa qauli an-nabi sallallahu alaihi wasallam, idza zalati syamsu fasallu. Jika matahari telah tergelincir, maka salatlah kalian, salat zuhur. Rawahul Baihaqi an Khubab ibni Arad. Fazawalu syamsi sababun li wujudi sholati zuhri. Tergelincirnya matahari itu merupakan sebab wujudnya, ya, pelaksanaan sholat zuhur. Bukan li tasyri'il hukmi. Nah, ini perlu ditegaskan. Bukan alasan pensyariatan hukum. Bukan alasan pensyariatan sholat zuhur. Dalil pensyariatan sholat zuhur itu nas yang lain, aqimus sholat. Nah, tapi kapan pelaksanaannya? Aqimis sholata liduluki syamsi. Jadi sholat itu wajib termasuk sholat zuhur. Dalilnya bukan aqimis sholata liduluki syamsi, tapi aqimus sholat. Nah, itu dalil tasyri'. Tapi kapan pelaksanaannya? Kapan ada usholah? Atau kapan masuk waktu sholat zuhur? Khusus untuk sholat zuhur, yakni ketika zawalu syamsi. Apa dalil zawalu syamsi? Aqimis sholata liduluki syamsi. Jadi ini dalil yang mengandung amaratun mu'arrifatun liwujudi sholati zuhri, ya, la li tasyri'il sholati zuhri, bukan pensyariatan sholat zuhur. Paham sampai sini antum? Paham ya? Bisa membedakan dalil pensyariatan dengan dalil pelaksanaan syariat. Nah, kalau belum paham, contoh selanjutnya. Wa tulu'u hilali ramadhana wa ru'yatuhu amaratun mu'arrifatun liwujudi shaumi ramadhan. Tulu' terbitnya hilal Ramadan dan ru'yahnya, melihatnya, itu menjadi tanda yang dengan tanda itu diketahui wujudnya saum Ramadan, ya, kapan pelaksanaan saum Ramadan. Biqaulihi ta'ala faman syahida minkumus syahra falyasum. Maka siapa yang menyaksikan di antara kalian apa yang disaksikan asyhara, bulan Ramadan. Jadi ada ru'yah, falyasumhu, maka hendaklah dia saum Ramadan. Wa qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan sabda Nabi kita, sumu li ru'yatihi, berpuasalah kalian karena melihat hilal. Rawahul Bukhari wa Muslimun wa Nasa'i wa ghairuhum. Fatulu'ul hilali wa ru'yatuhu sababun liwujudi saumi Ramadan. Maka terbitnya hilal, bulan baru, bulan Ramadan, dan melihatnya ia ke hilal tersebut, sababun merupakan sebab, ya, wujudnya saum Ramadan. Bukan dalil wajibnya saum Ramadan. Dalil wajibnya apa? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu
kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Itu dalil tasyrik, dalil pensyariatan saum Ramadan. Tapi kapan pelaksanaannya atau apa sebabnya? Sebabnya yakni dukhulu syahri Ramadan. Bagaimana cara mengetahui masuk bulan Ramadan? Ru'yah. Makanya ru'yah disebut sababun. Karena sababun itu adalah tadi kullu syai'in yatawassalu bihi ila ghairihi. Segala sesuatu yang menghantarkan kepada sesuatu yang lain. Tali dibentang ke langit supaya kawan mi'raj ke atas. Yang tadi itu hablun bimakna sababun bimakna hablun. Kalau Abdullah bin Maktum, tali dibentang dari masjid sampai ke rumah supaya jadi penunjuk supaya tidak tersesat karena beliau buta. Belajar jadi sebab paham. Khalas. Wa husulun nisabi sababun fi wujudiz zakati bi qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan tercapainya nisab itu merupakan sebab wujudnya zakat. Ya, kapan pelaksanaan zakat berdasarkan sabda Nabi, kana ya'khudhu min kulli 20 dinaran fasahidan nisfa dinarin. Ya, adalah ya ya'khudhu, dia mengambil min kulli 20 dinaran fasahidan, dari setiap 20 dinar atau lebih. 1 dinar itu 4,25 gram emas. Nah, 4,25 kali 20 85. Jadi nisabnya emas itu 85 gram. Nah, kalau antum lupa 85 itu dari mana? Tadi perhitungan. Di dalam hadis tidak akan kita temukan nisabnya itu adalah khamsin wa thamanina jiroman, 85 gram. Tidak ada. Karena gram itu satuan modern, satuan berat modern. Itu konversi, ya, tanakul. Jadi Nabi menggunakan lafaz 20 dinaran fasahidan atau lebih. Maka setiap 20 dinar zakatnya nisfa dinarin, separuh, ya setengah dinar. Ya kan? Setengah dinar itu 2,5%. Nah, 2,5 dikali 20, 2,5 per 100 kali 20. 2,5 kali 20 berapa? 2,5 kali 20. Iya betul. 2,5 dikali 20 berapa? 50. Nah, iyalah 50. Ya 50 per 100. 50 per 100 setengah. Nah, makanya nisfa dinarin, setengah dinar. Jadi per 20 dinar zakatnya setengah dinar. Setengah dinar ya setengah kali 4,25. Ya 2,125 gram. Wa minal arba'ina dinaran. Nah, berarti kalau 40 dinar dinaron. Ya 1 dinar. Kan 40 itu 2 kalinya 20. Setengah kali 2 1. Jadi kalau duitnya itu emasnya itu 40 dinar, zakatnya 1 dinar. Atau per 170 kilogram, ya gram 170 gram zakatnya 4,25 gram. Nah, itu. Pahami itu bujur-bujur matematika itu. Kalau kada memikirkan, ya nguap-nguap terus jadinya. Karena kada mikir, selama mikir insya Allah kada nguap. Nah, ini rawahu Ibnu Majah an Ibni Umar wa Aisyah. Jadi ini sebab, bukan tasyrik. Adapun dalil tasyrik, ya wa'atuz zakah, dan tunaikanlah zakat. Khudh min amwalihim shadaqatan.
innamas shadaqatu faridatan minallah. Nah, tapi kapan pelaksanaannya? Saat ada sebab. Apa sebabnya? Nisab. Kalau emas nisabnya tadi 20 dinar. As-sababu laisa mujiban lil hukmi wa innama huwa mu'arrifun. Sebab itu bukanlah sesuatu yang mewajibkan hukum. Dia hanyalah mu'arrifun, sesuatu yang karena ia diketahui kapan pelaksanaannya. Fazawalu syamsi amaratun mu'arrifatun liwujudi salati zuhri. Tergelincirnya matahari itu merupakan amarah, tanda yang diketahui kapan diadakannya salat zuhur. Walaysa amaratan liwujubiha, dia bukan tanda mengenai wajibnya salat zuhur, ya, kama taqaddama bayanuhum, sebagaimana sudah dijelaskan tadi. Amma adillatu wujubi sholati fa adillatun ukhra. Adapun dalil wajib salat itu dalil yang lain. Wa minha qauluhu ta'ala wa aqimus shalah. Wa minal asbabi af'alul mukallafin kasaraqati sababun lil haddi. Dan di antara sebab-sebab itu adalah perbuatan mukallaf. Seperti mencuri merupakan sebab ditegakkannya had, yakni potong tangan. Ini lagi mempelajari sebuah jurnal. Jurnal bagaimana kalau seseorang itu melakukan tindak kriminal berlapis-lapis. Berlapis-lapis itu bisa jadi pada satu kasus kriminal atau jarimah. Misalkan orang itu mencuri, belum ketahuan, mencuri lagi, belum ketahuan, mencuri lagi, sampai 10 kali mencuri baru ketahuan. Nah, pertanyaannya apakah tangannya dipotong-potong 10 kali? Gak mungkin kan, uang tangannya cuma 2. Ya, jadi hanya dipotong sekali. Meskipun dia mencurinya 100 kali. Ketahuannya pas yang ke-100. Dari yang ke-100 itu lalu terbongkar kasus-kasus pencurian yang lain. Nah, potong cuma sekali. Nah, tapi kalau dia mencuri lagi, potong lagi yang lain. Nah, gitu. Setelah ditegakkan had. Berzina, berkali-kali berzina, dia belum menikah. Playboy. Playboy itu dilambangkan dengan apa? Kelinci. Telinganya panjang. Kenapa? Karena kelinci itu ternyata bisa berpasangan dengan siapapun. Dia bisa berpasangan dengan kucing, dengan tikus, bahkan dengan anjing, dengan babi. Konon begitu. Makanya lalu Playboy itu disimbolkan dengan kelinci. Itu dia belum menikah tapi ratusan kali berzina, pas ketahuan, terbukti. Sebelumnya nggak terbukti terus, bisa selalu ada alibi, saksi nggak pernah cukup. Nah, akhirnya pas yang kesekian kali terbukti. Berarti cambuknya berapa kali? 100 kali, bukan 100 kali 100. Berapa 100 kali 100? 10.000. 100 kali. Itu kalau dalam satu jenis. Bagaimana kalau kemudian beda jenis pelanggarannya? Nanti dibagi 2 lagi. Ada yang istilahnya itu i'damun nafsi dan ghairu atau biduni i'damin nafsi. Ada yang sampai menghilangkan nyawa dan tidak menghilangkan nyawa. Jadi ada pertanyaan begini, seseorang itu berzina, pacaran. Setelah berzina sekian waktu ada konflik. Akhirnya si perempuannya dibunuh sama pacarnya. Kan banyak kejadian begitu ya. Dimutilasi atau bahkan disemen jenazahnya. Ada kasus terbaru itu di mana itu? Dikubur lalu dibuatkan 3 gundukan. Jadi ketika polisi mendatangi itu bingung, ini yang mana ini? Karena ada 3 gundukan untuk menghilangkan jejak. Mutilasi itu kan juga di antara cara untuk menghilangkan jejak. Nah, itu bagaimana hukumannya? Apakah dia dicambuk dulu 100 kali baru kemudian dibunuh? Kan dia tadi berzina dengan pacarnya, setelah itu ada konflik, lalu pacarnya dibunuh. Nah, apakah dia langsung dibunuh ataukah dia dicambuk dulu baru dibunuh? Itu pertanyaan itu, dan faktanya banyak terjadi. Nah,
Kita udah baca artikelnya, jurnalnya, nanti kita akan sampaikan pada waktunya. Ya, entah nanti dalam bentuk video atau dalam bentuk tulisan, cari waktu yang agak kosong. Sudah dibaca, ya tinggal menulis. Kemarin sudah mau ditulis, karena udah ngantuk, istirahat, nggak selesai. Ya, tapi yang jelas itu terjadi dan kita perlu tahu. Bisa jadi itu akan jadi pertanyaan jamaah kan. Kelas, nah itu contoh had. Wa aqdul jawazi sababun li ibahatil istimta'i baina zawjaini wa sababun lit tawarus. Akad nikah itu menjadi sebab dibolehkannya istimta', ya, saling menikmati antara pasangan suami istri, dan sekaligus menjadi sebab pewarisan. Istri itu kan asalnya orang lain yang tiba-tiba hadir dalam hidup kita. Laki-laki itu juga suami yang kemudian menjadi suami itu orang lain yang kemudian hadir dalam hidup kita. Nah, tapi karena ada izin dari syariat, akhirnya boleh istimta. Karena ada izin dari syariat yang nggak ada hubungan kerabat sama sekali, lalu menjadi bisa saling mewarisi. Suami meninggal, punya anak, istri dapat waris 1/8, nggak punya anak 1/4. Istri meninggal, punya anak, suami dapat 1/4. Tidak punya anak, suami dapat 1/2. Ya kan? Itulah sampai diizinkan saling menerima waris. Tawarus itu kan saling mewarisi, maksudnya saling mewarisi. Itu karena apa? Ya karena ada izin syariat. Ada izin dari Allah. Andai Allah tidak mengizinkan, nggak boleh. Jadi sebenarnya itu idrok, harus ada idrok, kesadaran. Ketika kita menerima waris itu karena diizinkan oleh Allah. Perempuan yang asalnya bukan siapa-siapa, bukan apa-apa, begitu akad nikah tiba-tiba bisa menghabiskan gaji kita. Itu kan istri. Ya kan, tiba-tiba habis saja karena ATM-nya udah dikasih ke istri. Perempuan yang bukan siapa-siapa, bukan apa-apa, tapi begitu akad kita bisa nyuruh-nyuruh kopi, harus keluar kopi. Ya kan, nah, karena akad nikah. Jadi dahsyat. Di Quran hanya 2 kata kaitan akad nikah itu. Satu tentang akad nikah, satu tentang kenabian. Itu mitsaqan ghalidha, ikatan yang kuat. Wa aqdul ijarati sababun li hillil intifa'i bil aini. Akad ijarah, sewa menyewa, karena terjadinya ijarah maka menjadi sebab bolehnya memanfaatkan benda. Ijarah itu ada 2, ada ijaratul ain, ada ijaratul amal. Nah, ini maksudnya ijaratul ain. Karena akad ijarah, rumah orang kita bisa diami. Nah, itu intifa'ul ain. Karena akad ijarah, akhirnya mobil orang bisa kita setir, kita bawa ke mana-mana. Karena sebab akad ijarah, namanya intifa'ul ain. Karena akad ijarah, tenaganya kita bisa pakai ngajar sorop, ngajar kimia, ngajar fisika, tenaganya, jasanya kita pakai. Itu namanya ijaratul amal, menyewa tenaga, menyewa amal. Itu sama akadnya ijarah. Nah, ijarah ada 2, ijaratul ain dan ijaratul amal. Wa dzabahu sababan. Kok jadi sababan? Yang lain sababun. Sababun li hillil hayawani al-madhbuh. Penyembelihan menjadi sebab halalnya hewan yang telah disembelih. Nah, kalau ayam meskipun halal tapi ya halal. Tapi kapan halalnya? Ketika sudah disembelih. Maka penyembelihan itu menjadi sebab. Ya, sebab dibolehkannya makan ayam. Kalau hidup-hidup dimakan boleh tidak? Ya tidak boleh, karena tidak terjadi proses penyembelihan. Hidup tapi mati tercekik, mati terjatuh,
mati tertendang, mati tergeprek mobil, tergeprek tau ya, kepelindes mobil. Boleh nggak dimakan? Tidak boleh. Berarti yang menjadi sebab itu cuma satu, yakni adzabhu, penyembelihan, dan itu termasuk af'alul mukallafin wa masyakala dzalik, dan yang lainnya yang semisal. Hadza akhiruhu.